Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Isnain. Kita hari ini akan mempelajari materi di KD 3.8, yaitu bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini. Nah, ini yang kita pelajari adalah proses integrasi bangsa pada masa Islam dan akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, di proses integrasi bangsa pada masa Islam ini ada 3 peran yang dijalankan dalam rangka menyebarkan agama Islam di Nusantara pada saat itu, yaitu yang pertama peran ulama, kemudian peran para pedagang melalui perdagangan, dan juga peran bahasa. Nah, anak-anak sekalian, peran ulama ini seperti yang kita ketahui bahwa peran ini dilakukan oleh para ulama yang biasa disebut dengan Wali Songo, ya, atau Wali 9. Yaitu yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat, kemudian ada Sunan Bonang, Raden Maulana Makdum Ibrahim, kemudian juga ada Sunan Derajat, ada lagi Sunan Giri, kemudian juga ada Sunan Kalijaga ya, atau Joko Sahid, kemudian ada Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sodik, ada lagi Sunan Muria atau Raden Prawoto, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Nah, dalam melaksanakan peran mereka dalam menyebarkan agama Islam, ini mereka memiliki wewenang dalam berbagai bidang. Kemudian mereka menyebarkan agama Islam menggunakan cara-cara yang unik agar mudah diterima masyarakat. Contohnya ketika budaya wayang sebelum Islam sudah marak, maka para ulama melalui Wali Songo ini juga ada yang menggunakan wayang sebagai salah satu sarana untuk memikat masyarakat Nusantara pada saat itu untuk memeluk agama Islam. Kemudian mereka juga menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran agama Islam. Misalnya kegiatan tahlilan ya, yang kita kenal dari 7 hari, 40 hari itu ya, 100 hari itu konon sudah ada sejak sebelum Islam. Nah, cuman isi dari kegiatan tersebut berbeda ya. Kalau dulu mungkin melalui budaya Hindu-Buddha, kemudian ada Islam diisi dengan nilai-nilai zikir, misalnya dengan tahlil, tahmid, ya, seperti itu. Nah, jadi agama Islam yang disebarkan oleh para ulama di Nusantara itu mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Ya, Islam yang berkembang di Nusantara pada saat itu tidak bisa dilepaskan sekali lagi dari peran para ulama ini. Ya. Nah, kemudian juga di samping peran ulama melalui Wali Songo, juga ada peran kaum sufi ya, yang memperkenalkan ajaran tasawuf melalui tarekat-tarekat dan kesastraan suluk. Kemudian mereka menyebarkan berbagai tarekat di Indonesia mengikuti jalur perdagangan. Ya. Kemudian tokoh tasawuf tersebut diantaranya adalah Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani. Nah, anak sekalian, ini keterangan-keterangan yang lebih luas bisa kalian baca di buku paket kalian ya. Kemudian mungkin juga di LKS kalian. Baik, anak-anak sekalian, peran yang selanjutnya adalah dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dimainkan oleh para
pedagang melalui jalur perdagangan. Ya, seperti kita ketahui bahwa Kepulauan Indonesia merupakan tempat persilangan jaringan pelayaran dunia. Nah, jaringan perdagangan tersebut memunculkan kota-kota pelabuhan. Nah, perkembangan kota-kota pelabuhan Indonesia memunculkan keinginan bangsa Barat untuk menguasai Indonesia. Bangsa-bangsa Barat menerapkan monopoli perdagangan di kota-kota pelabuhan Indonesia. Nah, kebijakan monopoli bangsa-bangsa Barat memunculkan solidaritas antar pedagang di Indonesia untuk menghadapi kekuatan bangsa Barat. Nah, solidaritas perdagangan ini menunjukkan bahwa proses integrasi bangsa Indonesia telah dirintis melalui kegiatan perdagangan pada masa Islam. Jadi sekali lagi, bahwa dalam agama Islam tidak ada pemisahan antara manusia sebagai pedagang dan kewajiban sebagai muslim untuk menyampaikan ajaran kepercayaannya kepada orang lain. Jadi istilahnya setiap muslim adalah seorang dai yang dia berhak untuk menyebarkan agama Islam kepada siapapun, ya, tidak mesti para ulama. Kemudian perdagangan pada masa Islam di Indonesia atau di Nusantara pada saat ini sangat menguntungkan karena banyak golongan bangsawan dan raja yang ikut dalam perdagangan. Nah, anak-anak sekalian, peran yang ketiga adalah peran bahasa yang memudahkan penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Ya, seperti kita ketahui, bahasa Melayu itu menjadi lingua franca, ya, bahasa keseharian. Kemudian berkaitan erat dengan perkembangan budaya Melayu juga. Kemudian berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan perdagangan. Nah, bahasa Melayu ini merupakan bahasa pergaulan, sebagai sarana pergaulan. Jadi hampir semua pelabuhan di Kepulauan Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Nah, adapun faktor-faktor yang menjadikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan antar suku pada saat itu adalah, menurut catatan Ibnu Battuta, para cendekiawan Melayu yang beragama Islam sejak abad ke-13 banyak yang melakukan pengambaraan untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian terjadinya penyebaran budaya dan bahasa Melayu melalui perpindahan suku bangsa Melayu yang diperkirakan dimulai abad ke-15. Mereka menyebar dari Sumatera ke berbagai pulau di Nusantara, kemudian ke Asia Tenggara, dan bahkan sampai ke Madagaskar. Kemudian juga adanya pernikahan antar kerajaan sekaligus antar suku juga, ya, pada saat itu bagi bangsa-bangsa di Nusantara. Dan suku bangsa Melayu banyak juga memainkan peran perdagangan jarak jauh. Nah, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa salah satu sarana untuk bisa menyebarkan agama Islam di Nusantara pada saat itu. Ya, anak-anak sekalian, untuk yang selanjutnya kita pelajari adalah bagaimana kemudian terjadinya akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara melalui berbagai cara, ya. Yang pertama adalah melalui seni bangunan, kemudian juga ada seni rupa, kemudian ada seni pertunjukan, ya, kemudian ada aksara dan seni sastra, kemudian ada sosial dan pemerintahan, kemudian melalui pendidikan, kemudian juga melalui sistem kalender Islam, ya, dan yang terakhir adanya tradisi, ya, akulturasi tradisi dari sebelum Islam ke masa Islam. Baik, anak-anak sekalian, untuk akulturasi dan
budaya Islam yang pertama itu ditujukan pada seni bangunan. Nah, seni bangunan ini diantaranya melalui keraton, kemudian masjid dan menara, kemudian makam, ya, di mana keraton ya dulunya biasanya menghadap ke utara, kemudian halaman paling belakangnya itu biasanya disakralkan. Nah, kemudian juga arsitektur keraton menunjukkan akulturasi dengan kebudayaan pra-Islam. Nah, setelah menyebarnya agama Islam, ya, keraton masih disakralkan, ya, cuma sudah disesuaikan dengan tradisi-tradisi Islam, ya, tradisi Islam, di mana biasanya keraton itu pada masa penyebaran Islam, ya, di sisinya itu dibangun masjid sebagai pusat kegiatan keislaman. Ya, kemudian juga masjid dan menara tuh, ya, bentuk akulturasinya adalah masjid atap masjidnya itu berbentuk tumpang, ya, sebagaimana candi yang berbentuk unden berundak, ya, tumpang seperti Masjid Agung Demak ini. Nah, masjid didirikan dekat istana kerajaan, ya, dekat keraton ini tadi. Nah, ya, tapi pada saat itu masjidnya belum memiliki menara, makanya masjid ini, ya, ini disebut dengan masjid yang tradisional, ya. Jadi masjid itu dibagi ke dalam tiga tiga gitu, ya. Yang pertama adalah masjid tradisional, di mana masjid yang seperti Masjid Agung Demak ini, ya, awalnya tidak memiliki menara. Kemudian ada masjid yang ada makam. Jadi di sisi masjid itu ada makam-makam, ya, dari para leluhur atau juga jamaah yang wafat, kemudian dimakamkan di dekat masjid, ya. Kemudian ada masjid yang modern yang sudah memiliki menara, ya. Nah, kemudian akulturasi yang selanjutnya adalah pada makam. Makam pada awal perkembangan Islam dibangun itu secara megah, ya. Makam para pembesar kerajaan atau ulama biasanya dibangun di atas bukit yang menunjukkan kedudukan yang tinggi pada makam mereka, ya. Kemudian makam biasanya terbuat dari jirat. Nah, di atas jiratnya biasanya dilengkapi dengan cungkup, ya, cungkup atau kayak penutup lah, kayak rumah-rumahan gitu, ya. Kemudian terdapat gapura yang berbentuk kori agung. Nah, anak-anak sekalian, untuk bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah melalui seni rupa atau pada seni rupa. Jadi di seni rupa Islam juga masuk, ya, mengakulturasi kepada budaya sebelum masa Islam. Namun dalam perkembangannya itu bentuk seni rupa yang dilakukan pada masa Islam itu, ya, boleh dilakukan sepanjang tidak berbenturan dengan syariat Islam, ya. Misalnya Islam melarang penggambaran makhluk hidup yang bernyawa, ya. Jadi tidak boleh dalam Islam itu menggambar orang yang persis seperti manusia seutuhnya, ya. Kalaupun boleh dia ini para seniman menciptakan lukisan makhluk hidup, ya, tapi ya yang bernyawa misalnya, cuman wujudnya itu disamarkan, ya. Misalnya tangannya ada yang nggak kelihatan gitu, ya. Jadi pokoknya bentuk penggambarannya tidak secara utuh seperti manusia, ya. Itu yang diperbolehkan dalam seni rupa Islam. Juga ada seni ukir dan hias pada masa Islam berkembang menjadi seni kaligrafi, ya.
Juga jadi dulu ada seni ukir, seni hias pada relief-relief di candi-candi itu kan. Nah, kemudian di masa Islam itu kegiatan seni ukir dan hias itu berkembang menjadi seni kaligrafi. Nah, anak-anak, untuk bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah melalui seni pertunjukan. Ya, ada seni tari, di mana pada masa Islam seni tari digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Ya, kemudian pertunjukan seni tari diiringi dengan alunan musik yang mengandung unsur penyemangat. Ya, penyemangat. Jadi unsur-unsur yang sifatnya sedih dulu, yaitu dihilangkan menjadi unsur yang menyemangat untuk hidup, bagaimana kemudian dia bisa hidup semangat dan tidak diliputi kesedihan. Nah, kemudian juga dengan tarian yang ditampilkan bernuansa Islam, ditandai dengan keberadaan syair atau lagu yang berasal dari selawat Nabi. Ya, selawat Nabi, yaitu dulu ditampilkan dalam setiap seni pertunjukan dalam seni tari. Nah, juga ada seni wayang, ya, di mana pertunjukan wayang dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam tadi yang digunakan oleh diantaranya para wali songo. Ya. Kemudian muncul tokoh-tokoh baru dalam pertunjukan wayang yang lebih bernuansa Islam. Ya. Nah, kemudian lakon yang dihadirkan ditunjukkan untuk pengakuan keimanan Islam kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, konon tokoh-tokoh Semar, Petruk itu, ya, banyak juga kemudian diisi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, yang selanjutnya adalah seni musik, ya, di mana seni musik Indonesia mendapat pengaruh kebudayaan dari Timur Tengah, ya, contohnya gambus, ya, musik gambus. Kemudian sekarang yang itu berkembang nasyid yang tanpa alat musik, ya. Nah, pengaruh kebudayaan Islam terlihat pada penggunaan alat musik gambus. Nah, ini ya, alat musik gambus yang berkembang dalam tradisi masyarakat Melayu, ya. Gambus, kemudian kita juga kenal adanya marawis, ya, selain gambus. Kemudian sekarang berkembang juga hadroh, ya, yang semuanya, kalau musik gambus tuh musiknya masih ada syair-syairnya masih ada yang belum mengarah ke Islam, ya. Maksudnya masih sifatnya sosial, misalnya percintaan masih ada. Tapi kalau sudah hadroh kemudian marawis, itu biasanya isinya lebih kepada selawat-selawat Nabi, ya. Kemudian alat musik tradisional dari Timur Tengah juga dimainkan bersamaan dengan alat musik tradisional Indonesia. Nah, ini alat musik tradisional dari Timur Tengah yang kita kenal itu ya, hadroh, ya, jadi semacam rebana, ya, rebana, ya, sekarang. Anak sekalian, untuk bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah dalam aksara dan seni sastra, ya. Nah, aksara ini, ya, memang didominasi oleh aksara Arab, ya, karena memang Islam itu kan dibangkitkan dari negeri Arab dan bahasa Islamnya adalah bahasa Arab. Kemudian para nabi juga dari orang-orang Arab, ya, kebanyakan, ya. Nah, aksaranya ini berbentuk kosakata Arab, kemudian nama-nama yang berbau Arab, kemudian huruf Arab, dan nama-nama hari, ya, nama-nama hari. Ya, untuk kosakata Arab misalnya kursi itu dari kata kursiun yang artinya bangku. Kemudian nama Arab kita kenal banyak lah tuh, ya, ada Abdullah, ya, dan lain-lain. Nama-nama hari itu ada hari Senin dari kata isnin, hari kedua. Kalau hari Minggu yang kita kenal dalam Islam ada hari Ahad, ya, Sulasa. Kemudian ada Khamis, hari yang kelima, Jumat, hari yang keenam, hari Sabat, hari Sabtu.
Kemudian berkembang juga huruf Arab. Nah, kemudian selanjutnya adalah seni sastra. Nah, seni sastra ini ditunjukkan pada hikayat, ya, karya sastra Melayu yang penuh dengan keajaiban. Kemudian berpangkal pada tokoh sejarah yang peristiwa yang terjadi, ya. Ini hikayat. Biasanya nih hikayat ya banyak di bangsa Melayu, ya. Kemudian ada babat, di mana dongeng yang sengaja diubah menjadi cerita sejarah, ya. Dongeng-dongeng itu sengaja diubah menjadi cerita-cerita sejarah, ya, sejarah orang-orang yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian dalam babat ada tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semuanya ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Kemudian ada suluk, ya, yang memuat ajaran tasawuf, kemudian merupakan hasil kesastraan tertua pada masa Islam. Nah, anak-anak sekalian, akulturasi yang selanjutnya dalam masa Islam adalah dalam sosial dan pemerintahan, ya. Di dalam sosial misalnya struktur feodal masyarakat pada masa sebelum Islam, ya. Kemudian ke masa Islam itu pada saat itu ada golongan raja dan keluarganya, ya. Kemudian ada golongan elit, ada golongan non-elit, dan ada golongan budak. Nah, setelah datangnya ajaran agama Islam, golongan-golongan ini sejatinya ditiadakan, ya, karena seperti yang kita bahas sebelumnya, Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta atau golongan-golongan, ya. Jadi Islam yang masuk sekali lagi ke Nusantara itu mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam beragama, ya, beragama, dan memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat, ya. Nah, kemudian sistem pemerintahan pada masa Islam itu, pada masa Islam para penguasa kerajaan menggunakan jasa ulama atau wali untuk mengangkat mereka sebagai wakil Tuhan, ya. Jadi para ulama yang menyebarkan agama Islam, kemudian diantaranya kepada raja-raja dan para penguasa, ya, dan para penguasa itu kemudian masuk agama Islam. Nah, itu dimanfaatkan, ya, mereka sebagai wakil Tuhan, ya, artinya pengemban kebijakan untuk melaksanakan syariat-syariat agama Islam, ya. Ya, karena syariat agama Islam itu ada yang butuh, ya, ditangani atau dikembangkan melalui adanya penguasa, ya, penguasa, sehingga ajaran agama Islam itu kalau diserahkan kepada perseorangan itu tidak dimonopoli, ya. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, itu pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, ya, karena dikhawatirkan kalau dilakukan oleh perseorangan, ya, itu menjadi tidak sehat, ya, persaingannya. Kemudian raja bertanggung jawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, ini tanggung jawab raja pada saat itu, sehingga Islam benar-benar murni dilaksanakan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, akulturasi yang selanjutnya adalah dalam pendidikan, di mana penyelenggaraan pendidikan pada masa Islam itu dilakukan di istana dan juga di pesantren. Nah, di istana, ya, istana kerajaan itu menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, seperti misalnya di Kesultanan Samudra Pasai, di mana pada saat itu rajanya Sultan Iskandar Muda, ya, itu memanggil Hamzah Pansuri tadi, ya, itu untuk mengembangkan ajaran tasawuf, ya. Kemudian raja biasanya mendatangkan ulama. Nah, ini, ya,
raja mendatangkan ulama tadi, kayak tadi Sultan Iskandar Muda itu mendatangkan siapa tadi namanya, Hamzah Pansuri ya, Hamzah Pansuri untuk memberikan pendidikan Islam kepada para raja dan keluarganya beserta pejabat-pejabat kerajaan ya. Nah, kemudian di pesantren, beberapa ahli berpendapat bahwa pesantren merupakan kelanjutan lembaga pendidikan pada masa pra-Islam ya. Jadi memang pada masa pra-Islam ya, pengembangan ajaran agama Hindu Buddha ya, sama juga ya, ada pondok-pondok gitu ya, pondok-pondok di mana mereka belajar agama Hindu Buddha. Nah, pada masa Islam kemudian ya diakulturasikan, dilanjutkan bentuk-bentuknya dan nilai-nilainya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau kita kenal misalnya di di Cina itu ada Shaolin ya, Shaolin. Di sana kan mereka belajar agama juga, kemudian belajar ilmu bela diri juga. Nah, di Islam juga di pesantren ada belajar kitab kuning ya, ada belajar keislaman, dan biasanya juga ada pelajaran-pelajaran bela diri. Nah, sistem pendidikan di pesantren terdiri di atas sorogan. Nah, ini sorogan ya, belajar kitab langsung kepada gurunya, atau bondongan dan musyawarah. Nah, sekalian, bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah kalender atau penanggalan ya, di mana sistem kalender Islam itu di Nusantara ya dipengaruhi oleh penanggalan pada masa Hindu Buddha sebelumnya. Kemudian pada masa Sultan Agung ya, Sultan Agung mengubah penanggalan Jawa dengan cara memadukan tradisi penanggalan Islam ya. Di sini contohnya di penanggalan Jawa yang berbau Islam ya, Muharram jadi bulan Suro ya, kemudian bulan Syafar dalam Islam ya disebut juga Safar. Kemudian bulan Rabiul Awal, nama bulan Jawanya Maulud ya, karena di sini ada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kemudian Rabiul Akhir ya disebutnya Ba'da Maulud ya. Kemudian Jumadil Akhir ya di penanggalan Jawa disebut Jumadil Awal ya, Jumadil Awal. Di dalam Islam juga ada Jumadil Awal, tidak ada berubah. Nah, sama juga ini dengan Jumadil Akhir, di penanggalan Jawa juga Jumadil Akhir. Nah, di penanggalan Islam dikenal dengan bulan Rajab. Nah, di penanggalan Jawa ya disebutnya Rejab ya, bulan Rejab. Nah, kalau di bulan Islam kemudian adalah sebelum Ramadan itu ada namanya Sya'ban ya. Kita mengenal di sini ada kegiatan yang namanya Nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban biasanya orang-orang yang melaksanakannya ya itu melakukan kegiatan baca Yasin 3 kali ini di masjid-masjid. Nah, di bulan Jawanya dikenal bulan Roah. Bulan Roah apa artinya ya? Bulan Roah kalau di Betawi itu bulan Roahan, artinya bulan selamatan ya, Roah. Jadi arwah-arwah yang orang-orang yang sudah meninggal itu ya didoakan melalui kegiatan tahlilan ya, selamatan kayak gitu ya. Kemudian di bulan Islam ini Ramadan ya, di bulan Jawa disebutnya puasa maksudnya nih ya. Kemudian bulan Syawal juga disebut bulan Syawal, Zulqaidah ya sama ya. Kalau di bulan Jawa disebutnya Dzulqaidah. Nah, kalau bulan Zulhijjah di bulan Islam nih sebagai bulan hari raya kurban. Kalau Syawal ini hari raya Idul Fitri ya. Nah, kalau di bulan Jawanya disebut bulan besar, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya akulturasi dalam tradisi ya. Di mana ada tradisi seperti grebek ya. Grebek ini biasanya grebek ada istilah grebek Maulid, kemudian ada selamatan. Kalau kita kenal dengan
tahlilan, kemudian ada ziarah kubur. Ya, di Gerebek ini merupakan tradisi yang berkembang sejak masa Jawa kuno hingga sekarang. Nah, Gerebek ini ya sekarang kita kenal dengan Gerebek Maulid. Ya, bulan Maulid itu biasanya ada kegiatan-kegiatan Gerebek. Ya, kemudian selamatan. Nah, selamatan ini merupakan tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa. Ya, mungkin juga di Sumatera ada juga. Ya. Hingga sampai gini ya, selamatan kayak tahlilan untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian ziarah kubur, ya, kunjungan ke tempat pemakaman pada waktu tertentu, misalnya sebelum puasa dan setelah hari raya Idul Fitri. Ya, ziarah kubur sejalan dengan kebiasaan mengunjungi bangunan suci pada masa pra-Islam. Nah, ini pada masa pra-Islam ya ada kegiatan yang yaitu mengunjungi bangunan suci. Nah, kemudian pada masa Islam ya, karena peziarah kubur ini biasanya kubur dekat-dekat masjid ya. Nah, ini mengunjungi tempat suci sekaligus berziarah, di mana di tempat itu ada makam-makam para ulama misalnya ya, para leluhur yang sudah masuk Islam, raja yang sudah masuk Islam, dan juga para wali songo. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu ya pelajaran kita tentang akulturasi budaya sebelum Islam ke budaya Islam. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan ya, karena sesungguhnya kita semua masih dalam posisi belajar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.